Shalom kasih Tuhan, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini. Izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema kesempatan yang ketujuh atau second chance. Seringkali kita mendengar istilah second chance atau kesempatan yang kedua. Tapi kali ini saya menggunakan istilah kesempatan yang ketujuh. Apa sih maksudnya kesempatan yang ketujuh? Mari kita buka firman Tuhan di Amsal 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kegagalan adalah sebuah keniscayaan atau hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Bahkan sekalipun kita orang benar, tidak berarti bahwa kehidupan kita selalu berhasil, selalu jalannya lurus dan tanpa ada masalah. Justru firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan jatuh bukan hanya sekali atau 2 kali, melainkan 7 kali, tetapi dia akan bangkit. Penekanannya adalah tetapi dia akan bangkit. Disinilah kebenaran bahwa orang benar ketika dia jatuh, dia tidak jatuh sampai hancur dan tidak bangkit kembali dan roboh kehidupannya, melainkan ketika dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit pula 7 kali. Dan kebenaran ini menyatakan sebenarnya bukan tentang kejatuhan kita yang lebih penting, melainkan bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh. Ya, kita sering mendengar istilah kesempatan yang kedua. Mungkin orang-orang berkata bahwa ketika kita jatuh atau gagal berkali-kali itu adalah sebuah kebodohan. Tapi tahukah ketika kita jatuh dan gagal, ketika kita memaknai itu, kita belajar dari hal itu, kita tidak bodoh. Kita tidak sia-sia mengalami hal tersebut. Melainkan kita bisa memulainya dari sebuah pembelajaran. Kalau kita jatuh 1 kali, kita belajar 1 kali. Kalau kita jatuh 2 kali, kita belajar 2 kali. Kalau kita jatuh 3 kali, kita belajar 3 kali. Bahkan kalau kita jatuh 7 kali, kita belajar 7 kali. Kita sedang tidak jatuh dan gagal kemudian membangun semuanya dari nol. Tidak. Tetapi kita membangun dari kejatuhan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan menegaskan di sini bahwa yang lebih penting adalah kita bangkit dari kejatuhan kita. Bukan seberapa banyak kita jatuh. Sebab perbedaan orang benar dan orang fasik adalah ketika dia jatuh, apakah dia bangkit atau roboh atau hancur, tidak bangkit kembali. Nah, pastikan kita adalah orang-orang yang bangkit kembali. Sebab ketika kita jatuh, kita tidak jatuh untuk hancur, melainkan kita untuk belajar. Hal-hal di masa lalu bisa kita pelajarin, apapun itu. Mungkin kita berpikir bahwa hal itu fatal, sudah terlanjur hancur. Tidak, selalu ada kesempatan. Bahkan sampai 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Oleh sebab itu kita perlu punya 2 hal. Yang pertama adalah semangat. Karena firman Tuhan berkata di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika semangat kita habis atau patah, kita tidak punya semangat lagi, kita tidak akan bisa bangkit kembali. Tapi kalau hati kita gembira sekalipun kita jatuh, kita akan pulih kembali. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Mungkin ketika kita gagal, kita kehilangan kekuatan, kita susah untuk melihat hal-hal di depan, untuk merasakan semangat seperti awal. Tapi pastikan jangan sampai semangat kita hilang. Kalaupun kita lelah berjuang, jangan sampai semangat kita patah. Karena apabila semangat kita patah, kita tidak punya kekuatan kembali untuk bangkit lagi. Padahal kalau kita bangkit kembali, Tuhan akan menyertai kita dan memampukan kita menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Sesusah apapun itu, kita pasti bisa hadapi bersama Tuhan. Dan yang kedua, kuncinya adalah kita memiliki pengharapan. Sebab Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi gejolak badai kehidupan apapun itu, kesulitan, tantangan yang membuat kita jatuh atau gagal, itu tidak akan menghancurkan kita ketika kita punya pengharapan. Kata firman Tuhan tadi, pengharapan itu sauh yang kuat. Itu dilabuhkan di dalam Yesus sendiri. Waktu kita seperti kapal yang memiliki sauh yang ditaruh, dia terikat dengan sauh itu. Jadi gelombang apapun itu tidak menghancurkan kapal tersebut. Walaupun terombang-ambing, tapi dia tetap berada di tempatnya. Karena apa? Dia disauhkan.
Ada jangkar yang menjaga dia untuk tidak larut dan hancur oleh karang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kegagalan atau kesalahan, hal itu tidak akan menghancurkan kita, melainkan itu akan tetap membuat kita berada di dalam Tuhan ketika kita memiliki pengharapan. Dua hal ini yang perlu kita bangun. Tuhan memberikan kesempatan ketika kita masih memiliki kehidupan. Itu artinya Tuhan terus memberikan kesempatan. Dia tidak menjadikan kegagalan kita atau kesalahan kita sebagai akhir dari kehidupan kita. Ketika kita masih punya nafas diberikan Tuhan, itu berarti kita punya kesempatan. Dan firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Yang terpenting adalah kita bangkit. Pastikan kita punya semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena dari Dialah kemenangan kita berasal. Tuhan Yesus memberkati.